Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat Islam dan nikmat iman, serta kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiin-tabiatnya sampai kita selaku umat akhir zaman. Amin. Pada kesempatan ini, tausiah yang akan saya sampaikan adalah rukun Islam atau 5 rukun Islam yang kita akan pelajari di sini. Di bab ini kita akan mempelajari rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji bagi yang mampu. Kita akan bahas kelima itu dengan panjang. Ya. Pertama, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat dibagi menjadi 2 kata, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa tiada nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah arti dari kedua syahadat itu. Syahadat ini bermanfaat jika kita sakaratul maut disertai dengan bacaan tahlil la ilaha illallah. Dan jika kita sakaratul maut atau mengalami sakaratul maut, jika kita mengalami sakaratul maut, ya, maka kita harus mampu untuk membaca syahadat juga kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya, itulah penerangan rukun Islam tentang syahadat. Syahadat ini juga berguna untuk orang yang akan mu'alaf, yaitu dari agama lain, dari agama-agama misalkan Buddha, Yahudi, Kristen, ya, dan sebagainya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kalimat syahadat, berguna untuk masuk Islam. Jadi kita bisa gunakan syahadat jika kita akan mu'alaf atau masuk Islam dari agama-agama yang tidak baik. Ya, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat terbagi 2 secara umum, yaitu sholat sunat dan sholat wajib. Dan sholat terbagi menjadi 2 secara khusus dan harus dilakukan, atau beginilah hukum, terbagi secara hukum, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Wajib dan sunnah ini adalah hukum. Hukum wajib yaitu harus dilaksanakan, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jadi keterangan dari hukum wajib itu, jika ditinggalkan mendapat dosa, jika dilaksanakan mendapat pahala.
Jika sunnah, keterangan hukumnya. Jika ditinggalkan, kita akan rugi. Atau bagi yang belum paham, tidak apa-apalah. Dan jika dilaksanakan mendapat pahala sekaligus dengan pahala sholat wajib. Ada sholat sunat itu ada yang setelah dan sebelum sholat wajib, yaitu sholat ba'da dan qobla. Ba'diyah, qobliyah. Ba'diyah itu adalah sesudah, qobliyah itu adalah sebelum sholat wajib kita sholat sunat. Dan sholat terbagi 5 waktu. Pada sholat wajib terbagi 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh kita terangkan bagaimana kebaikan-kebaikan pada sholat subuh. Sholat subuh ini emang sholat paling awal. Sholat paling awal dari waktu-waktu dalam satu hari. Sholat subuh ialah sholat wajib yang pertama kali dilaksanakan pada satu hari. Dan kebaikan-kebaikan sholat subuh yaitu ada di sebelum sholat subuh kita sholat sunat sebelum subuh, yaitu sholat sunat qobliyah. Itu pahalanya akan lebih besar daripada pahala wajib, pahala sholat wajib, yaitu 27 derajat. Itu akan bertambah lebih besar. Itu salah satu kebaikannya. Dan kita akan lanjut ke sholat duhur. Sholat duhur ini adalah sholat kedua yang dilaksanakan pada satu hari penuh. Dalam sholat 5 waktu ini, sholat yang dilaksanakan nomor 2 adalah sholat duhur. Sholat duhur mempunyai sholat sunat qobla dan ba'da. Jadi kita akan mendapat pahala lebih besar dari sebelumnya, dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi pahala yang didapatkan sholat wajib itu adalah 27 derajat. Belum lagi sholat sunat yang dilaksanakan sebelum sholat wajib, yaitu zuhur atau sebelum sholat wajib, sesudah sholat wajib zuhur. Kita akan menerangkan sholat asar. Sholat asar tidak ada sholat sunat. Sebenarnya sholat asar itu tidak sholat sunat, tapi sebagian masih ada. Mungkin masih ada yang mengira bahwa sholat asar itu ada sholat sunat sebelum. Sebenarnya sholat asar itu tidak. Nabi Muhammad SAW jika hendak sholat asar, jika hendak mendengar adzan asar, beliau langsung sholat dan tidak sholat sunat dulu. Karena tidak ada sholat sunnah sebelum asar. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat wajib, yaitu asar. Ya. Begitupun sholat maghrib. Sholat maghrib ada sholat sunat. Ya. Ini juga besar sekali pahalanya, ganjarannya besar sekali. Maghrib itu 3 rakaat. Dan ditambah sesudah sholat maghrib 2 rakaat, yaitu sholat sunat sesudah sholat wajib ba'da maghrib. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sholat isya. Sholat isya mempunyai 4 rakaat
dan mempunyai sholat sunat ba'diyah. Sholat sunat ba'diyah sesudah isya kita sholat sunat, sama ini besar sekali seperti pahala maghrib. Nah, sebagusnya sholat isya ini emang panjang waktunya karena tidak ada sholat terakhir selain isya. Isya ini adalah sholat keempat dalam satu hari. Jadi kelima. Sholat kelima dalam satu hari ini kita melaksanakan sholat kelima, yaitu sholat isya. Sholat isya ini waktunya tidak panjang sebenarnya, tapi boleh dilama-lamakan, tapi tidak disengajakan. Jika sholat isya dilama-lamakan atau semua sholat 5 waktu dilama-lamakan, itu sama saja melalaikan sholat. Tapi jika kita di perjalanan atau di mana sedang sibuk atau tidak bisa mengejar waktu untuk sholat, tidak bisa meluangkan waktu untuk sholat, maka kita bisa sholat lebih dari waktu sholat isya atau sholat ba'da isya. Jadi waktu isya itu sebenarnya jika ya Anda ingin melalaikan, tapi sebenarnya itu tidak boleh, tidak bagus. Waktunya itu sampai jam 9 sebenarnya. Jam 9 itu paling malam, itu paling lambat itu jam 9 sholat paling lambat adalah jam 9 ya. Jadi jika kita melebihi atau melalaikan sholat lebih dari jam 9, maka hukumnya ialah makruh. Jadi sholat itu hukumnya makruh jika disengaja-sengajakan untuk sholat lewat jam 9 malam. Ya, kita lanjut ke rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Zakat itu berupa macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat biasa. Jika zakat fitrah, kita pada bulan Ramadan menyumbangkan sebagian yang kita miliki, disumbangkan ke panti asuhan atau anak miskin lah, atau fakir miskin lah, itu deh. Jika zakat mal itu zakat yang dikeluarkan uang. Jadi zakat yang harus mengeluarkan uang. Zakat mal itu kita menyisihkan sebagian harta kita kepada fakir miskin atau anak yatim piatu. Ya. Jika zakat biasa itu seperti contohnya samalah seperti sodakoh. Sodakoh itu adalah memberi uang atau memberi sebagian makanan atau sebagian makanan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Ya, zakat biasa itu seperti zakat yang setiap hari kita keluarkan atau sisihkan kepada fakir miskin atau anak yatim piatu. Kita lanjut ke puasa. Puasa terbagi menjadi 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dilaksanakan pada bulan Hijriah, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini full puasa 1 bulan. Jadi 1 bulan itu puasa, sahur, buka, tarawih, ya seperti biasa begitu. Ya. Nah, jika puasa sunnah itu contohnya
puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa 6 Syawal, puasa 6 hari, puasa Syawal. Itu contohnya. Itu dilaksanakan. Jadi sudah tahu keterangan sunnah tadi bagaimana. Jadi puasa sunnah itu jika dilaksanakan mendapat pahala yang besar dan mendapat, jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa, tapi yang akan didapat yaitu adalah rugi atau tidak apa-apa lah. Ya. Oke, kita akan menerangkan lanjut haji. Naik haji ini pahalanya lebih besar dari sholat bertahun-tahun. Pahalanya lebih besar dari itu. Naik haji ini bagi yang mampu saja. Jadi tidak wajib hukumnya. Sunnah ini bagi yang mampu. Jadi jika yang tidak mampu, jangan memaksakan untuk pergi ke ke tanah suci yaitu Arabia atau Makkah. I think the time is over. I'm sorry for the cutting remarks in my speech. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan sedikit, ya tidak jelas begitu ya, maaf. Tadi ada kakak saya lewat, katanya dia mau makan, ambil makanan dari kulkas. Dia niatnya mau ganggu aku lagi gini lah. Ya, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.